Dalam sejarah penyebaran Injil di Indonesia, nama Ishak Ezer begitu menonjol sebagai sosok yang unik. Bukan seorang misionaris, melainkan pejabat pemerintahan kolonial. Ya, Ishak Ezer mampu menunjukkan dedikasi yang sangat luar biasa dalam mendukung penginjilan di wilayah pemerintahannya. Seperti apa sepak terjang residen Timor ini? Inilah dia jejak kekristenan Ishak Ezer, residen kolonial penggerak penginjilan di NTT. Ishak Ezer lahir di Belanda pada tahun 1818 dan meniti karir sebagai pegawai pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ia pertama kali tiba di Batavia tahun 1837 untuk bekerja di sekretariat negara. Dalam karir awalnya, Ezer dikenal sebagai pejabat yang teliti dan berdedikasi. Setelah beberapa tahun bekerja di Hindia Belanda, ia kembali ke Belanda pada tahun 1854 karena istrinya, Katrina Louisa Chan, jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Kematian sang istri membuat Ezer sempat vakum dari dunia pemerintahan. Namun semangat dan pelayanannya belum padam. Pada tahun 1861 ia kembali ke Hindia Belanda dan ditugaskan sebagai residen Timor menggantikan residen Hendrik Broch. Ishak Ezer menjabat sebagai residen Timor dari tahun 1861 hingga 1863. Wilayah kekuasaannya mencakup Timor, Rote, Sabu, Sumba, Alor, dan Flores. Penunjukan ini menjadi titik awal kontribusinya yang besar terhadap reformasi sosial dan penyebaran Injil di Nusa Tenggara Timur. Berbeda dengan pejabat kolonial lainnya, Ishak Ezer tidak hanya fokus pada urusan administratif dan keamanan wilayah, tetapi juga menunjukkan kepedulian rohani terhadap masyarakat. Ia percaya bahwa kehadiran gereja memiliki peran strategis dalam mengubah perilaku masyarakat lokal yang keras. Pada tahun 1862, Ezer mengirim penginjil dan guru ke Pulau Sabu sebagai bagian dari visinya yang membentuk peradaban baru melalui iman Kristen. Ia membuka sekolah-sekolah dan mencetak buku rohani berjudul Jalan Keselamatan dalam bahasa Sabu dengan bantuan dari sahabatnya di Den Haag. Ezer juga menunjuk kepala sekolah dari Ambon dan melibatkan seorang Denmark bernama Erik untuk membantu pengajaran. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun ia bukan misionaris resmi, namun Ezer memahami pentingnya pendidikan dan penginjilan dalam bentuk masyarakat yang beradab dan beriman. Pada masa Hindia Belanda, perbudakan merupakan praktik yang ilegal dan umum, terutama untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial. Budak dipakai sebagai tenaga kerja dan hadiah diplomatik. Meski pemerintahan Hindia Belanda melarang perdagangan manusia sejak 1854 dan menetapkan penghapusan total pada 1860, implementasinya di wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur atau NTT berlangsung sangat lambat. Di NTT, khususnya di Pulau Sumba, perbudakan sudah ada sebelum kedatangan Belanda dan terus berlangsung karena dianggap sah secara adat. Budak berada di lapisan sosial terendah dan bisa diperjualbelikan atau dikorbankan dalam upacara adat. Di tengah sistem ini, Ishak Ezer tampil sebagai sosok yang menentang keras praktek perbudakan. Dalam catatan sejarah, Ezer secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan menerima penghormatan atau hadiah dari para raja yang masih memperbudak manusia. Sikap tegasnya menyatakan bahwa ia menolak menyambut raja atau kepala adat yang masih memiliki budak sebagai tanda loyalitas. Pendekatan Ezer berbeda dari banyak pejabat kolonial lainnya yang memilih membiarkan adat lokal tetap berlaku demi stabilitas kekuasaan Belanda. Keberanian Ezer menolak budaya perbudakan menunjukkan adanya suara penentangan dari dalam sistem kolonial sendiri.
Isaac Ezer menjadi contoh pejabat Belanda yang berani mengambil sikap moral terhadap ketidakadilan sistematik yang berlangsung di bawah kekuasaan pemerintahannya. Ezer memiliki pandangan kalau kehadiran gereja atau Kristen bisa menjadi jalan keluar untuk mengubah perilaku brutal terhadap sesama manusia. Setelah mengakhiri masa tugasnya sebagai residen Timor pada tahun 1864, Isaac Ezer kembali ke Belanda. Namun, perhatiannya terhadap Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba, tidak pernah padam. Pada tahun 1872, ia memulai mengampanyekan kebutuhan akan pelayanan Zending ke Sumba melalui surat dan laporan resmi kepada lembaga-lembaga gerejawi di Belanda. Ezer mengungkapkan bahwa kondisi moral masyarakat di Sumba sangat memprihatinkan dan kehadiran gereja sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil ketika pada tahun 1877 Zending Belanda mengirimkan misionarisnya ke Sabu, yakni M. Tever, dengan membuka 2 jemaat baru di Melolo dan Kambaniru untuk orang Sabu yang dibuang ke Sumba. Hal ini terjadi pada masa residen Timor dijabat oleh Charles Matthew George pada tahun 1875 sampai 1878. Pada tahun 1878, Isaac Ezer kembali menyoroti kondisi tragis di Sumba, menegaskan bahwa di bawah bendera Belanda tak seharusnya terjadi pembunuhan, perbudakan, dan perampasan harta saat pemakaman bangsawan. Ia menyatakan bahwa membawa Injil ke Sumba adalah panggilan Gereja Kristus. Dalam acara Zending Fest di Middelburg, Ezer menyampaikan keprihatinannya dan berhasil menggerakkan hati banyak orang dengan mengumpulkan ratusan gulden untuk pelayanan di Sumba. Ia berharap Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab atas Sumba. Harapan itu pun terwujud saat J.J. Van Alpen diutus ke Melolo pada Oktober 1881. Meski bukan lagi pejabat aktif, dedikasi Ezer menunjukkan bahwa pelayanan bagi Tuhan tidak harus berhenti bersama masa jabatan. Ia menggunakan pengaruhnya sebagai mantan residen untuk tetap mendesak gereja bertindak demi jiwa-jiwa yang belum terjangkau Injil. Isaac Ezer meninggal dunia pada 11 Oktober 1885 di Belanda. Meski wafat jauh dari Indonesia, namun warisannya terus hidup dalam sejarah gereja di Nusa Tenggara Timur. Ia dikenang bukan hanya sebagai administrator pemerintah, tetapi juga sebagai pelopor yang membuka jalan bagi penginjilan dan reformasi sosial di wilayah-wilayah terpencil. Pendekatannya yang menggabungkan kekuasaan administratif dengan belas kasih rohani menjadi teladan langka dari seorang pejabat kolonial yang memiliki visi misi ilahi. Langkah-langkah konkret Ezer dalam menentang perbudakan, mendirikan sekolah, mencetak buku rohani, serta mendorong hadirnya misionaris menunjukkan bahwa pelayanan dapat datang dari berbagai profesi dan latar belakang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan dan keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kita. Demikian jejak kekristenan kali ini. Bila kalian sangat diberkati dengan jejak kekristenan, kalian harus share, komen, dan pastinya juga subscribe channel Jawaban supaya semakin banyak orang mendengarkan berita Kristen. Kalian juga bisa menghubungi nomor layanan konseling kami. Kami mempunyai layanan konseling dan doa 24 jam. Dan pastinya setiap hari selalu ada orang yang menunggu kalian bercerita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.